Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Divorce Insurance? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 7 ya. Kijun lalu melanjutkan pertanyaan absurdnya itu. Kijun mengusulkan agar mereka berdua bertukar rumah. Karena mereka berdua sama-sama tidak punya kenangan indah tentang rumah mereka sendiri. Kijun menyarankan agar mereka bertukar selama sebulan. Ternyata Handul menerima tawaran Kijun itu. Tentu saja apartemen Handul terasa seperti gurun tandus dibandingkan dengan apartemen Kijun. Di dalam apartemen Handul tuh nggak ada apa-apa dan kosong melompong. Berbeda banget sama apartemen Kijun yang berisi perabotan dan penuh dengan makanan. Di tengah malam, Kijun dan Handul tidak sengaja bertemu di lift. Handul ingin memberikan bantal kepada Kijun, sementara Kijun ingin mengambil chargeran di mobilnya. Setelah itu, Kijun pergi ke apartemennya untuk mengambil jam tangannya. Saat Kijun hendak pulang kembali ke apartemen Handul, Handul masuk ke dalam apartemen Kijun dan mengira Kijun adalah penyusup. Jadi dia memukul Kijun dengan barang bawaannya. Tapi Kijun memeluknya. Hal ini tentu membuat mereka berdua ada dalam posisi canggung. Sebelum akhirnya Kijun pun pergi. Keesokan paginya, Kijun dan Handul pergi ke kantor bersama, dan mereka bertemu dengan Nare. Nare terkejut melihat mereka berdua pergi ke kantor bersama, dan langsung bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian? Namun, baik Handul maupun Kijun tidak memberikan jawaban apapun, dan mohon diri untuk naik ke kantor duluan. Nare kemudian ngedumel tentang apa yang dilihatnya, dan bertanya pendapat Jonman tentang Kijun dan Handul. Jonman menjawab kalau bisa aja Handul menumpang mobil Kijun. Saat mereka hendak menaiki lift, orang-orang banyak mulai bermunculan. Sehingga Jonman dan Nare mendapati diri mereka terhimpit oleh banyaknya orang di dalam lift itu. Tangan mereka juga sempat bersentuhan, dan membuat keduanya merasa tegang. Gak sampai di sana, orang-orang mulai bertambah lagi di dalam lift itu. Jonman langsung mengambil sikap. Dia berdiri di depan Nare, seolah-olah dia menjaga Nare dari gerombolan orang banyak itu. Hal ini tentu membuat jantung Nare berdegup kencang. Ketegangan juga terjadi antara Kijun dan Handul di lift. Bisa dilihat lah ya, kalau Kijun dan Handul sepertinya memiliki perasaan satu sama lain. Tapi karena banyak hal terjadi di dalam hubungan mereka yang sebelumnya, mereka pun pasti lebih berhati-hati untuk membangun sebuah hubungan baru ke depannya. Setelah keluar dari lift, Kijun meminta Handul untuk berbicara dengannya sebelum masuk ke dalam kantor. Kijun meminta maaf karena sikapnya telah membuat mereka menjadi canggung. Tapi Kijun meminta agar mereka menentukan status hubungan mereka. Karena itulah, Handul ingin Kijun menjawab 5 pertanyaan dengan jawaban lebih atau kurang. Pertanyaan pertama, hubungan mereka hanyalah tetangga. Kijun menjawab lebih, sembari melangkah maju selangkah ke arah Handul. Pertanyaan kedua, rekan kerja. Kijun menjawab lebih, sembari melangkah lagi satu langkah ke arah Handul. Pertanyaan ketiga, teman. Kijun kembali menjawab lebih, dan melangkah satu langkah semakin mendekati Handul. Handul merasa semakin tegang dan tidak dapat melanjutkan pertanyaan keempat. Kijun lalu memutuskan kalau hubungan mereka disebut status samar, sampai mereka mengetahui di mana mereka berada. Kalau di kita sih namanya HTS-an lah. Ya, hubungan tanpa status gitu. Mendengar itu, Handul pun setuju. Saat hari kerja dimulai, Debok tiba-tiba berteriak. Dia mengatakan kalau dia baru aja mendapatkan berita buruk, karena salah satu klien mereka yang bernama Woo Son-hee telah mengklaim asuransi perceraian. Padahal Woo Son-hee dan pasangannya itu nggak termasuk dalam 10 pendaftar pertama ataupun kelompok pasangan yang beresiko tinggi untuk bercerai. Woo Son-hee adalah pendaftar baru, yang seharusnya nggak bisa mengajukan klaim karena ada masa tunggu selama 90 hari. Tapi Debok mengamuk dengan mengatakan, kalian lupa, kita dituntut nggak boleh ada pasangan yang bercerai selama 6 bulan ke depan. Karena itulah tim asuransi perceraian langsung menemui Woo Son-hee ke gedung pengadilan. Di sana, tim melihat Woo Son-hee dan suaminya saling menyindir satu sama lain di depan gedung tersebut. Dari pemandangan itu, tim tahu kalau sepertinya Woo Son-hee telah mengajukan gugatan cerai. Tim lalu memberitahu Debok tentang semua ini. Dan tentu saja, Debok kesel banget lah dengan berita ini. Dia bertanya, terus apa yang akan kalian lakukan? Di tengah-tengah kebingungan ini, Nare menyela mereka dan mengingatkan mereka bahwa masih ada waktu 4 minggu, di mana mereka bisa membatalkan proses perceraian tersebut. Lalu meminta pasangan itu untuk bekerja sama dan mengubah pikiran mereka. Nare pun memanggil mereka semua untuk rapat. Di dalam rapat, Handul mengatakan pendapatnya. Menurut pengamatan Handul, pasangan lansia suami istri itu memang sudah mengajukan surat cerai. Tapi kalau dilihat dari tindakan mereka tuh masih saling memperhatikan satu sama lainnya. Ketika mereka sedang serius-seriusnya membahas masalah ini, tiba-tiba seorang pria nongol gitu aja di rapat tersebut. Hal ini membuat seluruh tim menjadi terkejut dengan kehadiran pria itu. Ternyata pria itu adalah Nam Chang-hee. Nam Chang-hee adalah rekan kerja Debok dulunya. Nare lalu bertanya, terus kenapa Chang-hee ada di sini sekarang? Chang-hee menjelaskan kalau kemarin itu Debok menyuruhnya mencari 2 klien baru.
Dan akhirnya, Changila yang membuat Woo Son-hee untuk mendaftar di asuransi perceraian. Mendengar itu, Dae-bok pun menghela napas saking kesalnya. Dia meminta maaf kepada Nare karena kejadian ini. Terungkap juga kalau Woo Son-hee meminta bercerai dari suaminya karena suaminya pelit dan keras kepala, lalu sering meremehkan Woo Son-hee. Setelah sedikit memahami situasinya, tim akhirnya pergi menemui Woo Son-hee dan suaminya secara terpisah. Pertama, Dae-bok menemui Papak yang adalah suami Woo Son-hee. Papak bekerja sebagai dokter. Awalnya, Dae-bok berpura-pura seolah-olah kalau dia adalah pasien. Lalu Dae-bok berkata kalau dia baru saja bercerai dari istrinya. Papak yang mendengar itu langsung mendukung keputusan Dae-bok. Tapi Dae-bok segera berkata, "Tapi dok, kalau bercerai kita nanti pulang ke rumah sepi dok." Si Papak menjawab, "Bagus dong, kita bisa menghemat listrik." Dae-bok kembali bertanya, "Terus kalau kita sakit nggak ada orang yang ngurusin loh dok?" Papak yang mendengar itu langsung melempar Dae-bok ke ranjang pasien dan mengatakan, "Kamu butuh akupuntur kalau sakit. Inilah enaknya bercerai, kita nggak usah berdebat lagi sama pasangan. Jadi kita punya tenaga untuk hal lainnya." Dengan segera, Papak pun melakukan akupuntur untuk Dae-bok. Tapi nggak beberapa lama kemudian, Papak mendapatkan telepon dari seorang wanita yang bernama Ibu Choi. Dan segera terburu-buru pergi. Melihat kejadian ini, Dae-bok langsung menelepon Ki-jun dan Jae-man yang sedang berpura-pura menjadi pasien juga. Dae-bok menyuruh mereka berdua untuk mengikuti Papak. Di tempat lain, Ayong dan Handul mengikuti Woo Son-hee dan sampailah mereka di sebuah salon. Ayong dan Handul mulai menguping apa yang Woo Son-hee dan temannya bicarakan. Ternyata temannya itu sedang kesusahan ekonomi. Ayahnya sedang dirawat di rumah sakit, dan dia tidak memiliki biayanya. Mendengar itu, Woo Son-hee tanpa ragu meminjamkan uang kepada temannya itu. Tentu saja hal ini membuat Ayong dan Handul bertanya-tanya. Sementara itu, Ki-jun dan Jolman terus membuntuti Papak sampai ke pasar loak. Tapi perhatian Jolman teralihkan dengan barang di pasar loak itu, sehingga Jolman dan Ki-jun hampir saja kehilangan jejak Papak. Untungnya, mereka sempat melihat Papak bersama seorang wanita. Mereka memasuki mobil dan pergi dari sana. Sedangkan Ayong dan Handul akhirnya dapat menemui Woo Son-hee. Mereka mengatakan kalau mereka dari asuransi perceraian, dan Woo Son-hee menerima mereka di rumahnya. Tim menjelaskan kalau Woo Son-hee tidak bisa mengklaim asuransi perceraian sebelum 90 hari, dan menyarankan agar Woo Son-hee berserta Papak untuk melakukan terapi pasangan. Intinya tim ingin agar Woo Son-hee dan suaminya tidak bercerai. Tapi Woo Son-hee tetap bersikeras untuk bercerai. Mendengar itu, Handul bertanya, kenapa kok Woo Son-hee mengambil keputusan ini? Woo Son-hee hanya menjawab, aku ingin bercerai karena suamiku masih penuh energi. Hal ini tentu membuat Handul dan Ayong bingung. Tapi mereka pun akhirnya undur diri juga dari rumah Woo Son-hee. Keesokan harinya, tim pun mengadakan rapat lagi dan melaporkan penyelidikan mereka kemarin kepada Nare. Ki-jun tiba-tiba menyadari kalau ada pasal di kontrak asuransi perceraian. Kalau salah satu pasangan berselingkuh, maka kontraknya batal. Jadi mereka harus membuktikan kalau Papak berselingkuh, agar kontrak itu batal. Hal ini tentu membuat Dae-bok tertawa bahagia, dan langsung menyuruh timnya untuk segera membawakan bukti kalau Papak berselingkuh. Tapi Handul tidak setuju. Dia nggak ingin menyakiti Woo Son-hee dengan kenyataan kalau suaminya berselingkuh. Namun Ki-jun meyakinkan Handul, kalau mereka tetap harus melakukan hal ini, karena asuransi perceraian harus bisa diluncurkan. Dengan begitu, mereka bisa membantu orang-orang lainnya yang seperti Woo Son-hee. Malam itu, Ki-jun mendatangi Handul di apartemen Ki-jun, dan Ki-jun meminta maaf karena sikapnya tadi selama rapat. Handul berkata, kalau dia hanya merasa Ki-jun berbeda aja tadi. Ki-jun lalu menjelaskan tindakannya, yang membantu Handul memahaminya dengan lebih baik. Lalu dengan sikap yang luar biasa, Ki-jun mengatakan bahwa ia tidak bisa berada di zona HTS-an lagi dengan Handul, dan mulai menciumnya. Ayo, mereka berciuman apa enggak nih? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya sahabat nonton. Sampai jumpa.